Pemirsa, di mana kalian berada? Setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, ternyata kita sudah sampai di pintu pertama makam Ki Bodronolo. Namun sebelum kita lanjutkan perjalanan, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Ki Cahyo Dipuro. Mari kita melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali bersama channel Ki Cahyo Dipuro di Pajebokan Cikal Sawang, yang pada kesempatan siang hari ini kita napak tilas di makam Bodronolo. Konon ceritanya Bodronolo adalah salah satu cikal bakal adanya kota Kebumen yang sekarang ini. Kalau kita bicara tentang Bodronolo, tidak lepas dari pemerintahan Mataram Islam, karena beliau adalah masih buyut dari Panembahan Senopati, yaitu putra Raden Ayu Pambayun dengan Ki Mangir Wonoboyo, yang kemudian melahirkan seorang putra namanya Bagus Maduseno dan menikah dengan Gusti Raden Ayu Majasdi. Kemudian lahirlah Ki Bodronolo, yang kemudian mencari ilmu tentang agama kepada Sunan Geseng dan akhirnya dijodohkan dengan cucu tercinta, yaitu Endang Patrasari. Ini sepintas tentang Bodronolo. Untuk lebih jelasnya, nantikan kita ikuti perjalanan kita untuk menelusuri tentang makam Bodronolo bersama beliau kepala desa Karangkembang juga sang juru kunci.
Namun sebelumnya, pemirsa jangan lupa channel Ki Cahyodipuro untuk like, komen, dan subscribe. Mari kita untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja kalian berada, pada kesempatan siang hari ini dalam napak tilas ke makom Ki Ageng Bodronolo udah nyampe di lokasi. Alhamdulillah perjalanan terjal sangat tinggi ini di atas, dan yang ada di samping saya ini adalah sang juru kunci. Baiklah, monggo Mbah, kenalan Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nausi pirsa dumateng menika tara jawaman nggih. Nggih. Nausi pirsa dumateng menika Bapak saya berkaca. Alhamdulillah dadi menika pinaringan kenikmatan luar biasa, nikmat yang paling sehat, marasat kejawi kenikmatan iman. Iki mboten wonten bandingipun. Mengenalkan saya itu juru kanci sampai 35 tahun sudah. Jadi sekarang masih dipakai dengan orang-orang yang lain yang bertinjau ke sini. Jadi saya terima dari Mbah Badranala sekeluarga. Asmanipun sinten Mbah kalau mau? Darso. Mbah Darso. Ya. Mbah Darso adalah juru kunci di makam Badranala. Ki Ageng Bodronolo yang sudah 35 tahun. Wow, lama sekali dah ya. Mbah Darso sudah 35 tahun merawat ya. dan memberikan tempat ini. Tempat makam Ki Ageng Bodronolo. Yang Mbah Darso ketahui siapa dan bagaimana Ki Ageng Bodronolo? Monggo. Belum tahu diketahui dari Mbah Badranala. Mbah Darso Ini yang tahu tentang Bodronolo itu gimana? Bodronolo itu siapa dan bagaimana ceritanya? itu enggak paham. Jadi kalau saya ini tahu saja, itu namanya Badranala itu aslinya itu di Jogja. Nah itu lari ke sini, itu namanya Mbah Badranala, itu namanya pengarep apa Pengajeng, pengarep, pemimpin. Pemimpin perang kayak ini. Terus musuh sengin kali mertuane Nayapatra. Ya. Barang niki Ki Ageng Badranala menika ngawin dateng putranipun Nayapatra. Lah, saajenge ngawin iki Mbah Badranala niku tanglet dateng calon garwane niki jawabe mboten gadah tiang sepah. Lah barang pun hamil niki kiyambake dilombo niki Ki Ageng Badranala iku dilombo kali garwane. Lho, gemen kok tak takoni kok orang duwe wong tuwa. Nggih kula nggorohi teng jenengan. Lah semenika kula niku monggo panjenengan kula aturi tindak teng gene Bapak kula. Maksudnya bapake Bodronolo ngoten. Bapake garwane. Oh, nggih. Lah bapake garwane namanya Nayapatra nikah wetan. Asman sinten garwane? Lah kula malah mboten supe niki namine garwane niki Ki Ageng Badranala. Mbah Darso, Nggih. saya hanya sedikit membaca literasi. Nggih. Kalau kita mengenal Ki Ageng Bodronolo, ya inilah Ya. yang mengawali adanya pemerintahan di wilayah sini yang sekarang namanya Kabupaten Kebumen, dahulu namanya Panjer.
kita tidak lepas dari pemerintahan Mataram Islam. Leres Mbah nggih. Bahwa Ki Badranala ini masih buyut dari Panembahan Senopati. Leres mboten Mbah? Nggih. Nah, kenapa? Karena Panembahan Senopati punya putri yang namanya Kanjeng Ayu Pambayun yang menikah dengan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Nah, kedua ini melahirkan seorang anak putra namanya Ki Madusena. Madusena kemudian ketemu dengan seorang putri yang cantik, dijodohkan dengan Raden Ayu Majaji. Nah, di sini kemudian melahirkan seorang putra. Yang pertama adalah Ki Ageng Badranala. Pada suatu saat Ki Ageng Badranala itu mencari ilmu agama kepada Kanjeng Sunan Geseng. Setelah mendapatkan ilmu dan belajar, suatu saat Ki Badranala dijodohkan oleh cucunya yang namanya Endang Patrasari. Setelah itu dengan pernikahan dengan Ki Endang Patrasari lah kemudian punya anak Ki Hartosuko. Nah, Ki Badranala merupakan pemerintahan pertama di Kebumen waktu itu namanya masih Panjeroma. Terus betul Mbah? Nggih. Pemirsa, ini sepintas yang saya pahami dan tadi sudah diberi penjelasan sama Mbah Darso sebagai juru kunci. Pengetahuan Mbah Darso, pengalaman Mbah Darso yang dipahami seperti itu. Marilah kita untuk saling menengok dan memahami kebenarannya bagaimana. Pemirsa, ini sebagai bahan referensi kita semuanya. Demikian Mbah Darso. Yang ada di sini, yang ini adalah makam Ki Ageng Badranala. Ingkang sebelah Ki Ageng Nyi Ageng Badranala. Nah, menapa leres Nyi Ageng Badranala menika Endang Patrasari. Nggih. Oh, nggih. Berarti leres nami wonten mriki senerat Nyi Ageng Badranala yang dimakamkan tepatnya di desa Karanggembang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Pemirsa, demikian tadi saya sedikit berbincang-bincang dengan Mbah Darso sebagai juru kunci di pemakaman Ki Ageng Badranala. Baiklah, pemirsa, akan kita lanjutkan perjalanan kita. Di sana ada beji, Mbah ya? Ada. Nanti kita akan melihat sejauh mana beji itu dan waktu itu betul ada hubungannya dengan Ki Ageng Badranala. Iya. Baiklah, nanti akan kita tanyakan kepada Mbak Darso kalau kita sudah sampai ke lokasi. Pemirsa, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Pemirsa, saya sudah turun dari makam Ki Ageng Badranala. Ini lorong naik ke atas adalah menuju ke beji. Mari kita ikuti sang juru kunci. Beji itu apa dan bagaimana? Selamat mengikuti. Pemirsa, di mana kalian berada, ternyata beji. Tadi saya sudah turun, ternyata naik ke atas lagi. Ini adalah beji. Ini yang dimaksud beji, yang bagaimana Mbak Darso sebagai sang juru kunci? Niki asale niki tiange sakit, terus dede teng mriki
terus damel beji, damel niki sumber. Oh, jadi Ki Ageng Bodronolo waktu itu sakit. Oh, niki sanes Ageng Ki Ageng sanes niki wali. Oh, wali. Wali sinten nggih? Lah supe kula niki wali ning namine wali niki. Nggih. Dados kenging penyakit, dados dede teng mriki terus damel sumber. Oh, dados sumber nggih. Nggih. Nah, menawi hubungannya dengan Ki Ageng Bodronolo seperti Mbah? Ada enggak? Mboten niki kula mboten wonten dokumen niki. Saged dibuka Mbah sumur nggih. Bisa saged niki saking niki. Oh. Ning cara sing yang dados penggalih. Nggih. Maca Fatihah ping sepindah, selawat ping 3. Junjung niku nggih. Selawat irin apa Fatihah irin, bismillahirrahmanirrahim. Muncak niki Bapak. Monggo selawatnya ping pinten? ping 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau kali. Wonten toyane. Wonten? Nah, itu bisa sangat. Wonten. Ya pemirsa, ini tadi saya sudah mencoba untuk membuka beji. Saran dari Mbah Darso, kalau buka beji ini harus membaca Ummul Kitab, Fatihah sekali dan selawat Nabi 3 kali. Ini tadi konon ceritanya kalau kita membuka batu di atasnya kelihatan air, ada airnya atau mungkin mendapatkan air, berarti apa yang dicita-citakan akan berhasil. Mungkin saya dan keluarga yang punya cita-cita ini, semoga Tuhan akan memberikan hidayahnya sehingga kami berhasil menjadi dan diterima sebagai seleksi praktek guru penggerak. Terima kasih. Amin amin. Haloma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Music production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, di mana saja kalian berada, pada kesempatan siang hari ini saya sudah sampai dan hampir mengakhiri perjalanan kita di makam Ki Ageng Bodronolo. Pada kesempatan siang hari ini saya ketemu dengan beliau, Bapak Kades Karangkembang.
beliau akan memberikan beberapa pesan dan pesan untuk masyarakat Kebumen dan sekitarnya, utamanya generasi muda penerus bangsa. Dipersilakan Pak Lurah sebelumnya untuk memperkenalkan dulu pada pemirsa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Poniran SPD, Jabatan Kepala Desa Karangkembang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Pertama dan utama, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian para pembaca atau mungkin pendengar yang dalam hal ini khususnya untuk makam Ki Ageng Bodronolo. Yang pertama kami melakukan kesan dan pesan ini yaitu untuk para generasi muda supaya tidak segan-segan untuk selalu menguri-uri cagar budaya khususnya Ki Ageng Bodronolo yang ada di Kebumen ini, dan kepada pemerintah daerah supaya terutama pejabat-pejabatnya selalu memperhatikan pembangunan baik itu dari jalan menuju ke Bodronolo maupun kepada makam Ki Bodronolo itu sendiri. Dan jangan lupa, ini sesuai dengan tradisi di Kebumen, setiap tanggal 21 Agustus bahwa ziarah ke makam Bodronolo itu termasuk ya istilahnya yang utama. Jadi ziarah ke makam Ki Ageng Bodronolo ini oleh pihak Kabupaten Kebumen, terutama oleh Pak Bupati, itu termasuk adalah yang utama, yang pertama yang dikunjungi. Jadi ini biasanya tanggal itu paling gasik itu yang ada di Karangkembang ini. Dan sekali lagi kami berpesan kepada generasi penerus supaya tetap nguri-nguri ya makam Bodronolo ini, dan karena apa? Karena sudah diakui sebagai cagar budaya di Kebumen. Dan kepada para pejabat untuk selalu memperhatikan terutama pembangunan dari jalan menuju ke makam Bodronolo maupun makam Ki Bodronolo itu sendiri. Sekian dari kami, dan apabila banyak kesalahannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikian tadi pesan dan kesan dari beliau Bapak Kepala Desa Karangkembang dari Bapak Poniran. Artinya kita mengulas kembali supaya masyarakat Kebumen, generasi muda penerus bangsa harus selalu dan setia ingat pada cagar budaya, utamanya adanya Kabupaten Kebumen adalah ada Ki Bodronolo. Pemirsa yang ada di rumah, sebelum kegiatan ini berakhir, jangan lupa channel Ki Cahyo Dipuro untuk like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Selamat jumpa dan berjumpa kembali pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.